Ayo, aku khilafah. Aku khilafah. Gerutuken ayo. Rinio. Aku khilafah. Aku khilafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara ya. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara sekalian, kita coba melihat bagaimana Gus Nur kalau lagi menyampaikan mau disebut apa ya, ceramah mungkin bisa juga ya, tapi bagi saya ceramah itu atau yang memberikan apa istilahnya ya, pandangan, pemahaman, ilmu keagamaan, terutama soal ajaran Islam misalnya, ya kalau boleh yang bisa membuat kita ini tergeraklah ya, ada energi di dalam diri kita yang kemudian kita merasa damai, merasa tenang di dalam menyaksikan itu. Tapi di sisi lain, saya menjadi apa ya, menjadi rindu sebenarnya dengan sosok Gus Nur ini kalau lagi menyampaikan apa yang ingin disampaikan beliau. Kalau saya mau menyatakan lucu juga mungkin gak baik, tapi yang jelas saya terhibur. Bukan karena materi penyampaiannya, tapi ekspresinya itu. Sampai misalnya kadang seperti apa ya, ya lucu dalam artian saya sudah menjadi sedikit banyaknya itu hiburan. Kalau lagi saya suntuk, saya mencari channel Gus Nur. Dengan hari ini Gus Nur ini lagi berada di dalam, mungkin kita bisa katakan proses persidangan, dan tidak tidak lagi melakukan live streaming di channel YouTube-nya. Akhirnya saya coba mencari video-video beliau. Kita coba saksikan saudara, tapi ini jangan juga kita seolah-olah mengolok-olok lah, tapi kita ya hiburan juga bagus ya, karena ekspresinya. Kita coba simak bareng-bareng saudara. Masuk mall nggak usah, kalau masuk masjid aja diperiksa darahnya ya. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, turunanmu kamu nanti, demi Allah. Aduh. Fokus yuk, tangkap Harun Masiku bareng-bareng yuk. Ayo kejar 11.000 triliun tuh bareng-bareng, tagih janjinya yuk. Seru ya saudara. Fokus ya, yuk. seru ya. Terus kemarin yang inisiator ada Trisila Ekasila itu siapa? Ayo fokus yuk. Yang gondol uang Jiwasraya siapa? Ayo fokus yuk. Ayo kejar bareng-bareng ayo. Itu BUMN rugi di mana-mana, bangkrut, BPJS itu nggak tahu kemana larinya, dana haji itu bagaimana. Ayo fokus itu yuk. Ayo fokus. Ayo. Jangan sibuk cari kambing hitam oleh biar lagu lama. HTI radikal khilafah, HTI radikal khilafah, HTI radikal khilafah, HTI radikal khilafah. Matamu bangsat. Aduh. Di
dirubah narasinya. Jiwasraya, Harun Masiku, Meikarta, reklamasi, utang, BUMN, janji gak ditepati, ngopok, carpak, bohong, penipu, munafik. Dirubah narasinya. Jangan khilafah, HTI, FPI, khilafah, radikal, HTI, dirubah. Cok. Dirubah narasinya. Ayo kita bangun Indonesia ini bareng-bareng. Pedoten ndase koruptor-koruptor iku bangsat. HTI radikal khilafah, 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 HTI radikal khilafah. Dirubah. Munafik jancuk jarang mbokne dobol. Seru ya saudara ya, seru ya. Meikarta reklamasi daging merah, buku merah. Jiwasraya, dana haji, Swiss Travel, Harun Masiku. Ini sambil ngopi bagus ini. Mbokne ancuk, koruptor, ya. utang, BUMN rugi, Bus Transjakarta, Jiwasraya, Asabri, BCA, Bukopin, apalagi Trisila, Trieka, berketuhanan yang berkebudayaan, apalagi itu. OTT KPK, OTT KPK, OTT KPK, OTT KPK, Jiwasraya, 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 dana haji, dana haji, dana haji, janji ditepak, janji diingkari, munafik jancuk, munafik jancuk, munafik jancuk, carpak, 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 bohong, 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 bohong. Itu narasinya, itu yang merusak bangsa ini. Radikal, HTI, khilafah, radikal. Nggak boleh. Terus, aku Trinitas, boleh. Orang Kristen itu juga punya sistem, punya khilafah, namanya Trinitas. Ayo gerudukan aku, ayo. Aku khilafah. Aku khilafah. Gerudukan ayo. Rinio. Iya. Aku khilafah. Aku khilafah. Ayo, yang ada di video tadi itu berapa orang tadi itu? Ayo. Ya saudara, itulah tadi ya, kita sudah coba simak dan saksikan beberapa cuplikan video dari Gus Nur. Saya apa ya, sebenarnya nggak terlalu tertarik terhadap materi-materi yang disampaikan oleh Gus Nur ini. Bagi saya, penyampaian hal-hal yang baik itu juga dengan jiwa yang tenang, dengan pikiran yang apa ya, istilahnya dengan hasil pikiran yang tidak emosional. Karena kalau emosional itu kesannya menjadi tidak bagus. Mengapa tidak menyampaikan dengan pemahaman yang bisa menggerakkan ya diri sejati kita, sehingga kita tidak terbawa pada situasi yang emosional itu. Bahkan saya sebenarnya menikmati saja ekspresinya. Ini yang kemudian menjadi problem sebenarnya saudara ya. Kita butuh penceramah, kita butuh ustaz, kita butuh kiai, kita butuh yang bisa memberi kita pencerahan jiwa kita, bukan apa ya, yang kemudian justru membuat kita
berada pada situasi dan suasana yang justru kita menjadi bingung apa maksud dan tujuannya gitu kan. Oleh sebab itu, hal-hal yang menyangkut soal pemahaman-pemahaman, ajaran-ajaran ketuhanan, misalnya ajaran kedirian manusia, agar bagaimana bisa menjadi umat manusia yang beriman dan bertakwa itu ya harus juga dibarengi dengan jati diri, ya, kepribadian, mental, karakter yang juga mencerminkan secara nyata, baik dari ucapan, dari penyampaian, termasuk isi dan muatan nilai-nilai yang disampaikan. Baiknya itu sebenarnya, saudara, yang disampaikan itu kita kemudian mengalami suatu perenungan, kita mendalami diri kita, lalu kita melihat dengan tenang, dengan jernih, ya. Jangan membuat suatu pernyataan atau statement yang muatannya itu justru melahirkan kebencian, melahirkan ketidaksukaan terhadap seseorang atau kelompok tertentu. Nah, karena pada prinsipnya, saudara dan sahabat sekalian, kita ini tidak boleh memaksakan apa yang menjadi keyakinan kita, apa yang menjadi pemahaman kita, dan melihat di luar dari kita itu sudah berada pada kesalahan, pada dosa yang luar biasa dan segala macamnya, karena kita nggak mampu mengukur soal itu. Lain halnya kalau kita ini sudah jadi panitia surga, sudah jadi panitia penilai, ya, tim penilai yang misalnya sudah di SK-kan oleh Tuhan, sudah diberikan SK untuk menjadi hal itu. Tapi saya kira ya Gus Nur ini juga menjadi bagian yang ya ikut menjadi contoh agar kita bisa tahu, bisa paham bahwa yang seperti ini bagaimana kita menilainya. Pengetahuan juga sebenarnya ya dalam hal menilai untuk dapat memahami kalau model-model atau gaya seperti itu, apakah itu baik, apakah itu patut untuk kita jadikan contoh. Nah, saya kira ini hikmahnya besar juga ya, pesannya itu besar juga, sangat bermakna lah, agar kita dapat merasakan dengan rasa diri kita apakah seperti gaya Gus Nur ini sudah yang bagus, sudah yang baik. Nah, senantiasalah kita doakan agar yang yang melakukan ceramah atau ajakan kebaikan itu ya kalau boleh dengan tenanglah, dengan damai, dengan jiwa yang bisa menyentuh jiwa kita yang mendengarkan. Dan jadi saudara, itu yang bisa saya sampaikan. Ambil hikmah dan pesan serta pelajarannya kita.